Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Hari ini Jumat 5 Maret 2021, Kak Indah sedang berada di gedung kantor Dinas Sosial. Dan hari ini Kak Indah sedang bersama Kak Suli Rosadi selaku Mabisaka Bina Sosial. Kak Suli Rosadi, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah ya, walaupun kita di tengah COVID dan Dinas Sosial juga menjadi bagian daripada yang menangani COVID, ya Allah masih memberikan kesehatan kepada saya untuk bisa menjalankan tugas. Siap Kak. Ya. Baik Kak, izin bertanya Kak mengenai Saka Bina Sosial Kak. Mungkin kakak-kakak Pramuka di luar sana masih belum ada yang mengetahui nih tentang Saka Bina Sosial itu seperti apa Kak? Ya, terima kasih. Saka Bina Sosial ini sebetulnya satu saka yang sudah pernah dibentuk ya oleh Dinas Sosial Provinsi Banten ya. Kabupaten Lebak juga sudah membentuk ya, dan kalau saya lihat di media sosial di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya Saka Bina Sosial. Hanya eksistensi saja yang sejauh ini belum saya lihat. Nah, saya karena memang memiliki latar belakang sebagai pramuka dari semenjak kecil gitu ya. Ketika dipercaya memimpin lembaga dinas sosial, ada keinginan ya untuk membentuk Saka karena memang sudah ada wadahnya yang pernah digerakkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Akhirnya saya terdorong dan membentuklah Saka Bina Sosial. Ini juga sebetulnya atas arahan Pak Wali Kota ya. Beliau berkeinginan seluruh dinas itu ada baiknya memiliki Saka, punya Saka ya. Nah, kebetulan karena memang latar belakang ya akhirnya saya membentuklah Saka Bina Sosial ya, kira-kira itu. Dan satu hal begini, walau bagaimanapun juga saya sebagai generasi pendahulu ya, sebagai generasi yang yang pernah merasakan pahit getirnya pendidikan ya selama saya menjadi anggota pramuka. Baik. Patut bagi saya berterima kasih atas perjalanan hidup saya terhadap para pembina saya ya, dengan pengalaman hidup saya. Ya, bentuk terima kasih saya adalah saya pun kembali mengabdikan diri ya, menjadikan generasi mendatang bisa lebih baik daripada generasi di masa saya. Baik. Ya. Nah, untuk itulah terbentuknya Saka Bina Sosial ini, harapan kita ke depan generasi-generasi yang akan datang bisa menjadi generasi yang memiliki jiwa kemanusiaan, jiwa sosial, sehingga bangsa ini tidak kekurangan orang-orang yang memiliki semangat sosial. Oke, baik Kak, izin bertanya Kak, untuk Saka Bina Sosial di Kota Tangerang dibentuk dari tahun berapa Kak? Saka Bina Sosial dibentuk itu tahun 2020, tepatnya tanggal 15 Februari ya. Jadi sudah satu tahun nih ya, sudah satu tahun ya. Alhamdulillah, dari situ kita sudah memiliki anggota ya, dan sejauh ini kita sudah melaksanakan berbagai program. Baik Kak, izin Kak, untuk programnya itu seperti apa Kak? Yang namanya Saka itu programnya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dinas ya. Misalkan dinas sosial itu memang memiliki kewajiban penanganan pengungsi ya. Kemudian ada kewajiban penanganan PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial ya. Di dalamnya banyak, ada 26 ya. Salah satunya misalkan ada menangani ODGJ gitu ya, orang terlantar, lansia, ya, yatim dan sebagainya, ya. Dan hal inilah yang kita kenalkan kepada mereka, ya, untuk bisa memahami dunia penanganan PMKS, ya. Ya, kemarin ketika ada terjadi bencana, misalkan ya, kita sebelumnya sudah melakukan pelatihan-pelatihan cara evakuasi, pelatihan cara
menangani dapur umum gitu ya, cara menangani pengungsi ya. Rupanya setelah terjadi bencana genangan ya, banjir ya, itu termanfaatkan dengan baik ya, dan sangat sangat dibutuhkan ya oleh kondisi pada saat terjadi bencana ya, kira-kira itu salah satu ya. Ya kadang-kadang mereka pun pernah, saat ini kan sedang ramai bantuan sosial ya. Nah, iya Kak, benar. Nah, bantuan sosial dari Kemensos Iya, ya. Kak. Berkali-kali bansos diserahkan kepada masyarakat. Berkali-kali juga kami tugaskan ya untuk misalkan menjaga physical distancing gitu ya, jangan sampai berdekatan antriannya, kemudian ikut mengatur lah ya, ikut mengatur, ikut membantu mendata, ikut membantu menangani permasalahan-permasalahannya ya. Jadi betul-betul maksimal kita perankan mereka mengenal bagaimana cara menangani para PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kita berharap pengalaman ini tidak akan terlupakan buat mereka di masa yang akan datang. Baik Kak. Baik Kak, untuk kakak-kakak pramuka, harapan kakak nih ke depannya Sakabina Sosial ini seperti apa? Punten. Saya sebagai senior ya di pramuka dan dipercaya juga atau kebetulan juga memiliki keinginan untuk mencetak generasi muda ya, untuk bisa sensitif terhadap lingkungan ya. Jangan sampai ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita berdiam diri ya, karena pada dasarnya kita wajib sebagai manusia untuk saling tolong menolong sesuai dengan dasar dharma kedua tentunya ya. Nah, inilah yang kita harapkan, semoga generasi-generasi yang kita bina melalui Sakabina Sosial ke depan akan menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan ya, kira-kira itu. Baik Kak, Suli izin bertanya Kak mengenai program-program apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Ya, tadi saya sudah jelaskan beberapa program ya, tapi Dinas Sosial sendiri juga memiliki program yang spesifik ya, dan tentunya program ini juga pasti melibatkan anggota Sakabina Sosial. Baik. Ya. Di Kota Tangerang ini sudah lama ya terwujud kampung-kampung tematik ya. Kampung tematik ini adalah komunitas masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi untuk membangun lingkungan ya. Dan mereka secara karakter, budaya, kultur itu sudah berbeda dengan masyarakat yang sama sekali belum menyatu dengan sesama tetangga ya. Tapi kalau kampung tematik itu satu sama lain tingkat kebersamaannya cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya, akhirnya mereka bisa membangun kampung itu lebih baik ya. Membangun kampung itu lebih baik dan lebih layak untuk didatangi, bahkan bisa menjadi kampung wisata edukasi, mengelola kampung ya. Nah, karena mereka sudah memiliki kultur seperti itu, kultur yang budayanya lebih baik, Dinas Sosial merasa perlu untuk menjadi fasilitator bagaimana kesejahteraan masyarakatnya juga terjamin ya. Nah, seperti apa jaminan kesejahteraan? Yaitu bentuk perhatian yang lebih, kita apresiasi mereka ya, apresiasi dan bentuk perhatian dari seluruh OPD ya, untuk bisa mendukung kampung ini bisa lebih baik lagi. Karena kalau mereka sejauh ini juga tidak pernah menggantungkan kebutuhan anggaran kepada pemerintah. Mereka bangun apapun semuanya dari kemandirian. Berarti yang bentuk kampung itu inisiatif ya Kak ya? Betul, inisiatif. Bahkan ada satu kampung namanya Kampung Jimpitan di Kecamatan Batu Ceper, kelurahannya Batu Jaya. Jadi dalam 1 bulan itu menghasilkan pendapatan 5 juta. Ya, itu hasil dari jimpitan. Itu bahasa Jawa kalau jimpitan ya.
Ya, Kalau bahasa sini bahasa Tangerang itu prelek biasanya. oh, prelek. Iya, prelek. Baik, Kak. Ya, ada yang beras sendok 2 sendok, ada yang uang Rp500, Rp1.000. Tapi karena memang semangat membangun, nggak sekedar Rp500.000, enggak. Ada juga yang 10, ada juga Ada yang yang memberikan lebih ya, ya Kak? lebih. Akhirnya menghasilkan rata-rata 5 juta. Dari 5 juta itulah kemudian kampung itu terbangun, tertata, terkelola dengan baik, ya. Karena memiliki modal. Nah, mereka hanya butuh pendampingan, ya, pendampingan dari pemerintah, karena mereka juga tidak ada belum ada yang bisa mengatur bagaimana membuat landscape, ya, bagaimana ya menata kelola kampung lebih baik gitu ya. Mereka butuh itu. Nah, disitulah hadir pemerintah untuk memberi pendampingan. Bisa juga ketika kampung itu memiliki produk UKM sebetulnya, tapi mereka tidak tahu pasarnya kemana, Iya, benar. bikin kemasannya seperti Iya, apa, benar, Kak. ya. Jadi kalau hadir di tengah mereka ada dinas UKM, ya, mereka akan terbantu dan akhirnya tidak sekedar mereka membuat satu karya bikin cemilan, tetapi hasilnya juga akan dinikmati karena dibantu pemasarannya oleh dinas UKM. Begitu juga bercocok tanam, nanti dinas ketahanan pangan turun, ya. Saling Nah, membantu ya, Kak. jadi menjadi mereka kita support untuk menjadi kampung yang lebih baik, dan mereka ada perbedaan dengan kampung yang belum menjadi kampung tematik. Perbedaannya semangatnya cukup tinggi. Jadi kalau disupport jangankan modal, dengan pikiran dan tenaga saja mereka itu sudah terbangkitkan ya semangat juang untuk membangun lingkungan. Nah, ini bentuk edukasi. Saka Bina Sosial jelas terlibat di dalamnya. Ya, kita masukkan karena mereka juga harus belajar. Ya, bahkan saya sering mendorong ke Saka Bina Sosial. Kamu kalau bisa, ya di sini kamu Saka Bina Sosial, tapi di RW kamu jadi ketua Karang Taruna kalau bisa. Ya. Nanti kalau kamu jadi ketua Karang Taruna, gerakan pemuda di situ ya membuat biopori karena daerah-daerah kita kan butuh resapan air, Iya, benar, Kak. bercocok tanam apakah itu hidroponik ya, kemudian membenahi lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu gerakan yang akan menciptakan remaja menjadi positif. Tetapi pemimpinnya adalah orang-orang dari Saka Bina Sosial karena mereka jadi ketua Karang Taruna di tingkat RW. Sementara kan Karang Taruna juga binaan dinas sosial juga, ya. Jadi kalau seperti itu, mereka berlatih kepemimpinannya di dinas sosial, tetapi prakteknya sebagai ketua Karang Taruna di lapangan, mudah-mudahan mereka bisa mengajak teman-teman seusianya untuk berkiprah membangun lingkungannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita berharap akan tercetak pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ya. Karena mereka sudah melatih diri bagaimana cara memimpin, bagaimana cara memiliki niat kuat untuk membangun, bagaimana cara mencintai lingkungan, dan sebagainya, ya. Nah, inilah optimisme saya untuk mendorong Saka Bina Sosial supaya lebih berkiprah. Dengan cara kita melaksanakan program dinas sosial, tapi Saka Bina Sosial itu dilibatkan oleh kita, oleh kami. Ya, kira-kira itu. Baik, Kak. Untuk Saka Bina Sosial dalam pandemi seperti ini, kegiatannya seperti apa, Kak? Ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu kan protokol kesehatan tetap, ya, pakai masker, ya, selalu cuci tangan, ya, dan itu selalu kita ikuti, semua protokol kita ikuti, ya. Tapi yang pasti Saka Bina Sosial jelas tidak bisa menghindar dari kondisi ketika harus membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, ya. Nah, di sini juga kita melibatkan keikhlasan orang tua, ya, untuk bisa memberikan dukungan. Dan setelah saya ajak bicara para pembina, ternyata orang tua malah support, ya, katanya daripada di rumah, Iya, benar, Kak. ya bengong saja, main gadget saja, mending punya aktivitas, punya kegiatan. Karena toh yang namanya virus, sepanjang kita memang ikuti protokol dengan benar, ya mudah-mudahan tidak akan terkena, ya, kira-kira gitu.
Sejauh saya melaksanakan tugas 1 tahun masa COVID, ya, karena COVID ini kan sudah ulang tahun nih, Iya, ya, sudah ulang tahun. Tapi sejauh itu tidak ada satupun laporan dari adik-adik yang terkena. Alhamdulillah. Karena karena budi baik barangkali ya menjadi pahala yang terbaik, ya alhamdulillah mereka tidak ada yang terlaporkan terkena, ya. Kan kita berharap ya dengan dengan protokoler yang diikuti, ya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kira-kira itu. Baik, Kak. Baik, Kak Suli, terima kasih untuk wawancaranya hari ini, Kak Suli. Baik, untuk kakak-kakak pramuka, sekian wawancara kami bersama Kak Suli Rosadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.